Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda hari ini dalam program Halo Lampung kita dengan tema Kaleidoskop Capaian Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan juga target ke depannya. Pemirsa, Rumah Sakit Abdul Muluk merupakan rumah sakit plat merah kebanggaan Provinsi Lampung, berdiri sejak tahun 1914 sampai dikelola pemerintah Provinsi Lampung di tahun 1965. Dan tentunya hingga saat ini sudah banyak sekali perbaikan serta kemajuan dari segi fisik maupun itu non-fisik. Namun bukan berarti proses tersebut melaju tanpa hambatan. Mulai dari pergantian pimpinan sampai dengan saat dihantamnya pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, seperti apakah proses yang sudah dilalui hingga pencapaian target ke depannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung? Kita akan membahas ya kali ini bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung, pemirsa, bersama dengan Dr. Haji Lukman Pura SPPD KGH MHSM. Assalamualaikum Dr. Lukman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Kita membahas tema yang sangat menarik sekali, kaleidoskop capaian rumah sakit dan target ke depannya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Dan tentunya pemirsa kita akan bincang-bincang dan juga tayangan kita hari ini juga kita tampilkan di YouTube Radar Lampung TV. Oke, selama 1 jam ke depan dengan 3 segmen kita membahas tahapan yang sangat menarik kalau kita melihat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Tentu dari sejak sebelum pandemi, saya sebagai masyarakat kalau lewat itu progresnya sangat meningkat sekali. Bisa dikatakan kalau boleh mampir foto-foto di depan boleh ya, karena sangat bagus dan indah sekali, dan tentunya tamannya juga sangat mempercantik Lampung lah pada saat kita benar-benar bisa jadi ikonnya Lampung nih ya, bersih sekali. Nah, tentunya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk nih dok, dulu dan sekarang. Mungkin dokter bisa ceritakan awal mulanya, semangat dan juga sejarahnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk ini dok, silakan dok. Ya, baik, terima kasih Mbak Fiona. Pertama tentu saya bersyukur ya pada kesempatan kali ini bisa bincang-bincang sama Mbak Fiona dan juga pemirsa Radar TV, khususnya juga terkait dengan perkembangan di akhir tahun, perkembangan Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk. Jadi pada kesempatan ini, sebagaimana yang ditanyakan tadi, bahwa Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk sebagai rumah sakit provinsi memang prosesnya sejak lama kalau kita lihat sejarah yang ada ya. Sebelum kemerdekaan tentunya kalau kita lihat catatannya bahwa sejak 1914 itu ada sejarah bahwa ada underneming perkebunan yang memulai menginisiasi dibuatnya pelayanan kesehatan sebagai cikal bakal berdirinya rumah sakit. Nah, proses itu kan terus berjalan, beberapa sejarah, beberapa catatan, foto-foto lama itu pernah juga saya lihat ya, bagaimana sederhananya bangunan-bangunan itu. Dan dengan berjalannya waktu, banyak proses-proses yang terjadi, termasuk kemerdekaan dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya itu, ya pemerintah Hindia Belanda juga pernah mengelolanya. Kemudian sejak tahun 45 juga dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah lokal. Kemudian juga pernah dikelola karena provinsi kan dulu masih bagian dari Sumatera bagian selatan. Jadi oleh pemerintah Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya pindah ke Kota Madya kalau nggak salah pernah. Dan sejak tahun 64 sampai sekarang ya udah dimulai dikelola oleh pemerintah provinsi sebagai rumah sakit provinsi Lampung kita. Dan terakhir juga dalam aspek tata kelola menjadi rumah sakit dengan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2019. Sejak 2019 tentunya sebagai rumah sakit berplat merah ini tentunya sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk perbaikan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk ini ya dok. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Ya, jelas. Jadi rumah sakit itu wujud daripada kewajiban mutlak pemerintah
maupun kabupaten, kota maupun provinsi. Ya. Jadi di standar pelayanan minimal wajib itu kan ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang-bidang lain infrastruktur ya. Nah, di bidang kesehatan rumah sakit itu memang satu dari kewajiban pemerintah menyediakan dan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Jadi oleh karena itu sebenarnya rumah sakit itu adalah bagian daripada perencanaan kesehatan provinsi yang merupakan suatu kewajiban mutlak karena dia memang harus menyediakan pelayanan-pelayanan kebutuhan dasar. Nah, banyak memang sudah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan suatu keniscayaan membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit itu. Jadi pemenuhan kewajibannya itu juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan penyediaan dana, pembangunan yang terus berkelanjutan, kemudian hal-hal lain lah yang sesuai dengan peningkatan dan juga kebutuhan masyarakat setempat. Jadi pemerintah komitmen, konsisten terus khususnya Provinsi Lampung menyediakan akses pelayanan ini. Cukup banyak yang sudah dilakukan baik dari penyediaan dana, peningkatan fisik, kemudian juga diferensiasi layanan hingga sekarang. Dan itu mungkin akan terus berkembang. Oke, akan terus berkembang. Wajah baru secara fisik dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Badar Lampung ini kan terus meningkat. Iya, ini dok. Nah, mungkin dokter juga bisa ceritakan nih awal mulanya mulai ditingkatkan dari perbaikan fisiknya itu dari tahun berapa nih dok programnya? Ya memang kalau dilihat dari perkembangan dan proses perbaikan fisik ini sebagaimana yang saya katakan tadi terus semua pemerintahan dengan segala kepemimpinannya tentu berkomitmen ya untuk menyediakan pelayanan berbasis rumah sakit ini terus menerus. Kadang-kadang pelayanan itu bisa lebih lambat daripada keinginan masyarakat, perkembangan zaman. Ya yang kita harapkan memang dia paling tidak bisa bersamaan atau melebihi ekspektasi dari masyarakat terhadap pelayanannya. Nah, jadi pelayanan yang fisik yang kita lakukan ini ya mungkin tidak jauh juga dari visi dan misi dari pemerintah yang dipimpin oleh Gubernur Bapak Insinyur Arinal Junaidi. Saya dipanggil beliau, beliau kata-kata yang sering mengiang di telinga saya ini, "Look, negara itu harus hadir pada orang-orang yang sakit. Jangan sampai terlantar itu." Kalau seolah-olah terlantar itu, beliau berpendapat seolah-olah negara tidak hadir, nggak ada yang ngurus. Iya, tidak peduli. Itu satu, siapa. Yang kedua, jangan buat orang takut ke rumah sakit. Iya. Ya, saya juga artinya terkejut juga beberapa hal kalimat-kalimat beliau itu yang memberikan semangat sama kita dan sesuai dengan pikirnya ya. Kalau saya kan memang tenaga kesehatan ya. Jadi beliau juga berpikiran seperti itu. Kadang sebagai pemimpin saya tentu gembira ini kesempatan bagaimana bisa mewujudkan pelayanan rumah sakit. Itu ya disenangi orang datang ke sana itu bukan karena sakit. Ya, walaupun kita mungkin bisa berpikir kayak rumah sakit kan di sana kan ada semacam hiburan datang ke sana itu dan harus ada ekspektasi harapan dan harapan itu sesuai karena di dalam pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit itu satu aspek kepercayaan dan kenyamanan itu penting dibanding proses pengobatan itu sendiri. Jadi saya mewujudkan visi misi beliau ya dengan cara saya lah ya kan saya insya Allah terdidik dan juga punya pengalaman bagaimana menata pelayanan kesehatan khususnya yang berbasis rumah sakit karena saya memang ada pendidikan dan juga ada pengalaman memimpin. Saya berbekal itu dengan dorongan beliau, komitmen beliau ya kita ubah. Jadi kalau Mbak Fiona tadi bilang ya memang betul dan rencananya memang masih banyak hal-hal lain yang menjadi harapan masyarakat kita wujudkan gitu. Memang rasanya aneh orang kok ngambil spot foto jalan-jalan di rumah sakit, tapi itu sesuatu yang itu ya hal yang bagus dalam aspek
Jadi orang ke sana itu nggak mikir kalau nggak mati sakit, nggak begitu. Mereka tuh wisata, dan itu yang saya buat karena memang dari pelayanan tuh ada yang pelayanan untuk wisata kok. Nah jadi kita harus memuaskan harapan, dan Mbak Fiona ya, di dalam pelayanan rumah sakit itu yang berbasis ada dua yang kita puaskan. Memang utamanya adalah kepuasan pasien dalam konteks penyakitnya. Yang kedua itu keluarganya. Harus, apalagi kearifan lokal kita di Lampung, satu sakit 10 yang antar, ya kan? Apalagi kalau penyimbang-penyimbangnya itu sakit, wah, ya rasa hormat kita. Nah ini yang harus diantisipasi. Tidak bisa modernisasi itu kita timpluk langsung ke jadi kita sesuaikan dengan ekspektasi dan harapan masyarakat. Jadi ke depan insya Allah memang itu tujuan kita, sehingga orang tuh nyaman datang ke sana, tidak keluar. Di samping efisiensi, kemudian juga produktivitas yang bisa kita ambil dari hal-hal penataan yang lebih baik ini. Sama ya bantuan dan juga peran serta Rumah Sakit Abdul Muluk untuk mempercantik kota kita, kota Bandar Lampung juga. Jadi kami punya kewajiban juga hal-hal seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kalau Pak Gub sampaikan bahwasanya jadi orang kesana itu pikirannya nggak takut begitu ya. Karena kalau orang pasien yang sudah ketahuan penyakitnya aja mau berobat kadang takut ya dok ya. Tapi ini setidaknya kalau dengan tataan yang rapi, yang cantik, yang asri, kalau kita jadi pasien yang dirawat itu ngelihat dari kaca itu seger gitu, melihat tanaman-tanaman ya. Iya. Baik, kalau dari segi kemajuan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk sudah dilengkapi dengan gedung instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, ruang perawatan anak dan lain-lain ya dok ya, sekarang bisa dipaparkan. Ya jadi sejalan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa komitmen pemerintah itu sebagai owner, sebagai pemilik dia menyediakan, tapi harus dengan tata kelola yang baik di bawah itu, sehingga fokus dan tepat dari sebenarnya. Jadi saya juga berpikir berat memang Rumah Sakit Abdul Muluk itu sebagai holding hospital. Dia rumah sakit kebanggaan provinsi, harus menampung semua permasalahan yang ada di Provinsi Lampung. Iya, Lampung ini nomor 2 loh penduduknya di Pulau Sumatera, 9,5 juta ya. Jadi bukan dianggap sebagai potensi pasar ya istilahnya. Jadi pemerintah juga memperhatikan hal itu. Jadi melalui dukungan penyediaan dana ya. Penyediaan dana dari pemerintah Provinsi Lampung itu 22%, yang rencana akan mencapai 25% di tahun 2003 mendatang ya, dari seluruh dana yang kita kelola, dan juga dengan tata kelola BLUD itu. Jadi penyediaan dana, kemudian pembangunan gedung strategis ya. Dan alhamdulillah dengan komitmen pemerintah itu ya banyak yang kita diapresiasi oleh pemerintah pusat, karena ngelihat ada komitmen kita, kemudian juga ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar, dan kedudukan serta marwah Rumah Sakit Abdul Muluk ini diapresiasi pemerintah pusat dengan diberikannya pengampuan. Artinya pengampuan itu pemberian pelimpahan tanggung jawab dari nasional kepada kita. Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk ini dijadikan pusat rujukan nasional regional. Jadi dengan program-program tertentu ya yang nanti juga kita sampaikan, juga termasuk perlengkapan dan infrastrukturnya. Jadi kita juga selain daripada komitmen itu, dan pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada kita ya. Syukur alhamdulillah lah. Jadi hal ini kesempatan benar-benar kita mempertajam dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang kita medis yang kita berikan. Betul sekali, karena kesehatan ini sangat-sangat penting sekali untuk masyarakat tentunya, apalagi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk sebagai rumah sakitnya masyarakat selampung yang tadi disampaikan 9,5 Pak ya, juta masyarakat kita. Tentunya dengan tatanan sekarang ini yang semakin apik sekali, tentunya ini membuat nyaman. Kalau nyaman sakitnya cepat hilang ya dok ya. Insya Allah ya, karena kan seger jadi enjoy begitu ya. Nanti kita akan bincang lagi pemirsa di segmen selanjutnya. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo Lampung segera kembali.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Halo Lampung kita hari ini, dan kita masih bersama dengan Dr. Haji Lukman Purra SPPD KGHMHSM. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, dan kita masih membahas terkait kaleidoskop capaian Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, dan juga tentunya kita juga ingin tahu apa yang menjadi target kedepannya di tahun 2023 nanti. Sudah dipaparkan tadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk tentunya, dan juga dukungan yang besar sekali dari pemerintahan tentunya. Dan segmen yang kedua ini kita juga akan membahas dari tahun 2022 ini, Dok, ya. Sekarang sudah ada di penghujung tahun, tentunya banyak sekali pencapaian-pencapaian dari Januari hingga Desember yang telah diraih dan juga dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Silakan, apa saja ini pencapaiannya? Ya, terima kasih Mbak Fiona. Jadi para pemirsa Radar TV, penyediaan pelayanan kesehatan khususnya medis itu ya memang kompleks, kemudian juga harus cepat karena unsur kenyamanan, unsur kepercayaan itu penting. Jadi sejak saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gubernur untuk memimpin, saya ingin mengajak kawan-kawan semua berdiskusi untuk mengakselerasi yang menjadi yang usaha dan upaya daripada para pendahulu saya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Tentu itu bukan suatu proses yang diabaikan, tapi merupakan suatu proses kelanjutan yang terus kita lakukan. Nah, oleh karena itu pada tahun 2022 ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu, pemerintah pusat itu memberikan kepercayaan kita. Sejalan juga dengan program strategis yang kami sediakan, kami siapkan buat masyarakat Lampung bersama kawan-kawan di Abdul Muluk. Ternyata kita itu diberikan kepercayaan semacam pencapaian lah ya, yang merupakan kelanjutan dari upaya dan usaha para senior, para direktur sebelumnya, para kepala dinas sebelumnya ya, dalam rangka menyiapkan pelayanan kesehatan medis di Rumah Sakit Abdul Muluk ini. Yang pertama itu adanya menjadi pusat rujukan jantung terpadu. Pusat jantung terpadu ini juga memang menjadi prioritas kami karena memang ada dari pemerintah pusat. Tapi beban itu lebih dipercayakan saat ini ya. Kita bersyukur pemerintah Lampung menyediakan gedung yang sedang dalam tahap penyelesaian dan menjadi tempat kegiatan pelayanan jantung terpusat nanti di kemudian hari. Dan saat ini untuk jantung terpadu ini kita mencapai capaian yang cukup luar biasa, yang perlu juga diketahui oleh saudara-saudara kita para permisa di Provinsi Lampung, bahwa kita sudah mampu melakukan bedah jantung terbuka perdana. Nah, ini seharusnya dimulai di 3 bulan pertama tahun 2023. Tetapi oleh Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Harapan kita didorong. Sehingga terlaksanalah itu bedah jantung terbuka perdana di Provinsi Lampung. Jadi bedah jantung terbuka tuh dadanya memang dibuka, jantungnya kelihatan. Dan ini biasanya dilakukan di pusat-pusat ibu kota, yaitu di Jakarta, khususnya di Harapan kita. Nah, jadi kita bisa lakukan tepatnya tanggal 18 November 2022 kemarin, dan ini merupakan suatu effort usaha yang keras dari para pendahulu-dahulu, dan sejak tahun 2018 udah dimulai diinisiasi lah ya, dalam bentuk kerjasama penyediaan alat. Nah, ini didahului dengan penyediaan alat dari pemerintah pusat melalui dana DAK 20 miliar, kita membeli mesin jantung dan lain sebagainya. Nah, itu terlaksana dengan pendampingan dari Rumah Sakit Harapan kita. Jadi ada seorang laki-laki 37 tahun yang masuk dalam kriteria itu dan sudah kita lakukan. Alhamdulillah, kita juga sudah melapor kepada pimpinan sebelum pelaksanaan dan juga sudah pelaksanaan, dan kami diterima oleh Pak Gubernur karena ini memang perdana, dan alhamdulillah ini menjadi achievement prestasi kita di tahun 2022 sebagai momentum untuk sampai ke depan. Proses operasi berlangsung dengan baik. Kemudian pasien dirawat kurang lebih 5 sampai 6 hari.
dan sudah pulang dengan baik dan juga sudah kontrol ke poliklinik. Jadi merupakan suatu berkah lah buat kita bersama, dari usaha-usaha yang lama dapat tercipta dan terlaksana lebih awal. Nah, jadi operasi bypass. Dan ke depan ada operasi-operasi lain, dan kita masuk dalam posisi rumah sakit utama karena sudah mampu melakukan bedah jantung terbuka. Alhamdulillah aja. Yang berikutnya itu adalah akan menjadi pusat stroke. Pusat stroke. Ya, masih madya kelasnya. Tetapi bantuan-bantuan alat itu melalui dana PEN keseluruhan dari ini sudah hampir 65 miliar yang sudah kita dibantu langsung dalam bentuk alat, ya, seharga sekian. Kita sudah punya MRI 1,5 Tesla, ada juga mesin bedah otak, namanya mesin operasinya yang tidak ada di Provinsi Lampung. Ada di Rumah Sakit Abdul Muluk yang seharga hampir 10 miliar lebih. Nah, jadi pusat stroke itu akan menjadi pusat stroke unit dan stroke center yang akan berkembang dengan pelayanan lain. Kemudian yang keempat itu adalah pelayanan onkologi. Onkologi ini kanker. Rumah Sakit Abdul Muluk kan sebelumnya memang punya mesin yang tidak ada di Sumatera bagian selatan awalnya. Tapi sekarang udah ada di Palembang. Mesin itu bantuan pusat menjadi multi-years dari usaha-usaha para pendahulu. Dan ada di kita. Itu sudah sampai ribuan pasien-pasien kanker yang disinar. Di ini kemudian kita menjadi andalan kita. Dan saya juga akan menyisipkan pelayanan nuklir nanti. Dan insya Allah tahun 2023 sudah diplotkan kita ada pelayanan kedokteran nuklir yang masuk di dalam pelayanan kedokteran kanker atau onkologi tadi. Nah, yang keempat adalah pelayanan kesehatan ginjal dan saluran kemih, namanya uronefrologi. Kebetulan itu di bidang saya karena saya kan salah satu dari konsultan ginjal di Provinsi Lampung ini. Jadi saya paham betul tentang ini, bahwa masyarakat itu juga selain terancam kardiovaskulernya juga ada hal-hal yang terkait ginjal, cuci darah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini menjadi pusat nanti, menjadi pusat pelayanan, sehingga saudara-saudara kita, nenek-nenek kita, nyai kita, sidi kita, ini bahasa Lampung kan, nggak perlu nyebrang Selat Sunda ke Jakarta, perlu di Abdul Muluk. Nah, oleh karena itu kita berburu terus dengan hal itu. Kalau dalam tatanan health financing namanya, ya, di dalam tata kelola keuangan, health expenditure katanya, itu efisiensinya luar biasa. Orang nggak perlu nyebrang Selat Sunda, aksesibilitas sebagaimana yang sering diucapkan Pak Gubernur, mudah ke Abdul Muluk. Nah, itulah menjadi tantangan kita di kemudian hari mewujudkan ini. Jadi ini proses bukan proses yang bim salah bim jadi, usaha-usaha daripada senior, ya, yang dahulu terwujud secara perlahan-lahan. Ya, ini masih ada 2 lagi pengampuan yang akan diarahkan ke kita, yaitu kencing manis, diabetes mellitus, TBC, dan kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi memang berat nih marwah Abdul Muluk nih kalau memang nggak benar-benar ditata dengan baik, fokus, ya. Dan ini dampaknya memang tidak tampak, tetapi kalau di atas kertas kita memperhitungkan itu besar sekali health expenditure yang bisa dihemat. Nah, oleh karena itu kita berkewajiban. Saya senangnya saya mendapat dukungan penuh juga dari Pak Gubernur untuk menyediakan ini. Dan beliau melalui statement-statementnya itu menyejukkan kami yang bekerja di bawah ini, bahwa apa saja yang kamu minta untuk kesehatan masyarakat Lampung saya sediakan. Nah, sangat peduli. Ya, sangat peduli gitu. Jadi kesehatan masyarakat menyejukkan buat kami untuk mengakselerasi itu. Nah, jadi inilah yang menjadi andalan dan achievement pemerintah. Dia tidak bisa diberikan penghargaan ya kalau memang tidak diberikan pengampuan, kalau nggak memang berharga nih gitu. Dan dipikir oleh pemerintah pusat bahwa ini memang program strategis dan institusi itu dalam hal ini Abdul Muluk mampu layak laksana untuk kegiatan itu dan menjadi kebanggaan kita. Jadi kira-kira itulah di tahun 2022 ini. Pencapaian yang luar biasa sekali ya. Tadi ada 5 ya, dan sudah
siap untuk ditambah lagi untuk Iya. 2023. Artinya memang ini rumah sakit umum ini adalah rumah sakit umum daerah Abdul Muluk, adalah rumah sakitnya masyarakat Lampung. Iya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwasanya harapannya menjadi pusat pelayanan seperti yang disampaikan. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang sakit, kalau kita harus nyebrang itu kan kasihan pasiennya, Iya. benar ya Dok ya? Iya. Kasihan pasiennya di perjalanan cukup lama, belum ngantri, belum macet dan lain. Jadi kita berharap nanti berarti masyarakat ini sangat menggantungkan kesehatannya di rumah Iya. sakit Abdul Muluk. Iya. Harapannya ini cukup di Abdul Muluk aja, cukup di Lampung saja itu bisa sembuh, bisa sehat kembali. Apalagi Lampung ini kan gerbangnya Sumatera ya Dok ya. Betul. Berat juga ya Dok. Betul. Dari Palembang bisa ke sini, Iya. betul. Tapi bisa ya Dok ya. Kalau Bisa. dari Palembang atau dari Sumatera bagian lain Iya. itu bisa ya. Iya, bisa. Luar biasa sekali. Kita berharap nanti alatnya semakin lengkap, jadi masyarakat itu lebih mudah gitu. Jadi nggak Iya. harus keluar Lampung. Oke, di tahun 2022 pencapaian-pencapaian tadi sudah dipaparkan oleh Pak Direktur, dan tentunya kalau kita bahas tentang terkait pelayanan online ini Pak. Ya. Ya, Pak Direktur, pelayanan online ini untuk generasi milenial sekarang ini dan juga mungkin di era yang sekarang ini kan sangat apa ya, masyarakat tuh sangat berharap bagaimana biar kalau saya kemarin tuh bagaimana biar bisa mengantri tapi udah online gitu, jadi kan sudah terdaftar jadi nggak bolak-balik. Nah mungkin ini juga bisa oleh Pak Direktur paparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Ya, jadi sebelum saya mau menguraikan itu, saya ingin juga kasih tahu ya, pelayanan publik itu yang kalau kita lihat di Undang-Undang Pelayanan Publik ya, nomor 25 itu mungkin kita ada beberapa indikator, termasuk di dalamnya aksesibilitas, ya, keterbukaan, kemudahan, tidak terjadi apa tuh namanya pembedaan gitu. Itu bagian yang terus kita lakukan. Karakteristik pelayanan publik terkait dengan sektor jasa, kita ini kan jaksa ya, itu diskrepensinya tinggi. Ya, diskrepensinya tinggi. Jadi artinya orang berpendidikan cukup dia mendapat pelayanan 2, cukup dia. Profesor, doktor, segala cukup dia didudukkan di bangku kursi yang reot atau kayu, udah cukup dia. Karena dia ekspektasinya bukan kepada penerimaan itu. Tapi orang-orang lain yang tidak saya katakan bahwa enggak, orang lain mungkin bukan itu. Mau jelek hasilnya tapi saya dilayani dengan baik. Sesuai dengan strata saya, sesuai dengan ini ya, bisa kan. Jadi diskrepensi itu kalau istilah saya pribadi bagaikan bumi dan langit. Nah, sekarang pelayanan publik khususnya dari rumah sakit itu harus mempersempit itu. Mempersempit itu dengan cara apa? Diskrepensinya itu dengan cara keterbukaan informasi, pelayanan yang sama, termasuk akses. Dan memang pelayanan publik itu harus berkejar-kejaran dengan yang namanya ekspektasi masyarakat. Nah, zaman sekarang, zaman milenial, zaman digitalisasi dengan segala gadgetnya, pelayanan khususnya juga rumah sakit harus mengikuti itu. Nah, saya menyadari memang masih banyak yang kurang. Karena untuk memenuhi ekspektasi yang amat beragam itu repot. Nggak bisa juga karena nggak bisa kita memuaskan tuh. Tapi harus terpenuhi standar pelayanan minimal yang memang dapat diterima secara umum. Gitu loh. Yang penting duduk, yang penting tertangani, yang penting selamat itu. Lama-lama akan meningkat dengan kenyamanan dan sebagainya. Ini termasuk online. Rumah-rumah sakit swasta lain itu sudah lakukan. Abdul Muluk harus suatu keniscayaan. Oleh karena itu juga saya mengajak kepada rekan-rekan saya, ya, IT-nya saya perbaiki semua supaya orang dari tempat tidur bisa mengakses dan bisa mendaftar secara online. Ada sudah. Nah, cuman kadang-kadang mereka ini sendiri kita mau daftar online, gadgetnya juga dia nggak ada. Karena memang Rumah Sakit Abdul Muluk ini sebagai plat merah, sebagai holding hospital, rumah sakit pengampu. Kalau udah habis harinya di rumah sakit tempat yang lain, ya, termasuk lama rawat, uang, baru dikirim ke Abdul Muluk. Nah, ini marwahnya. Saya bukan melihat merupakan suatu keburukan, tapi tantangan buat kita. Oleh karena seolah-olah pelayanan rumah sakit pemerintah ini second line. Tidak, sebenarnya nggak seperti itu.
Rumah sakit swasta pun juga kita bina sebenarnya. Karena kalau Rumah Sakit Abdul Muluk itu inefisiensi kalau seandainya tidak dikuatkan oleh rumah sakit di sekitarnya. Nah, ini kita himbau supaya juga mereka jangan ke Abdul Muluk hanya untuk CT scan. Enggak, jadi. Nah, jadi pelayanan online itu, akses itu bagian daripada pengembangan Hospital Information System yang kita buat. Jadi itu sudah ada ya. Jadi ada yang namanya SISRUTE, sistem rujukan terpadu terintegrasinya yang bisa diakses oleh semua rumah sakit ya. Ya kurang lebihnya ada tanggapan yang cepat, 5 menit ditanggap, 1 jam ditanggap, itu tergantung dari kesediaan tempat. Kadang-kadang kan orang yang merujuk itu hanya mikir dia rujuk lepas dia. Yang menerima itu kalau dia pakai ventilator harus yakin ada ventilator ya. Mereka melihat seolah-olah tidak dijawab, tidak. Ya, karena semua orang ngebuang ke Rumah Sakit Abdul Muluknya, berharap semua gitu. Nah kan, jadi kawan-kawan semua kalau dia kuat dia tanganin dulu pada kondisi yang stabil dan transportable baru dikirim. Itu SISRUTE namanya. Ada yang daftar online via WA, ada juga kita sudah. Kemudian ada juga patient satisfaction, kepuasan pasien itu yang kita evaluasi melalui evaluasi digital, ada itu. Kemudian juga ada pelayanan-pelayanan lain pendaftaran yang terus kita lakukan. Nah, jadi di tahun ini basis itu akan kita perkuat, merupakan suatu keniscayaan. Makanya visualisasi pelayanan itu sekarang sudah kita arahkan ke digitalisasi. Jadi kepada para pemirsa dan juga saudara-saudara kita Provinsi Lampung ya bersabar, bersabar, dan kami komit sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, proporsional gitu. Dan kami mengharapkan dukungan. Jangan hanya kritik-kritik, berat, Pak. Apalagi pada saat zaman-zaman Covid itu luar biasa hentakannya ya. Jadi tantangannya besar ya, Dok, ya. Jadi kritik kita memang sangat butuhkan, tapi ya kritik jangan yang membangun, jangan semua orang dibilang salah aja karena dia tidak puas. Tapi populasi yang lebih luas menyatakan puas. Jadi kadang-kadang masyarakat juga dididik dengan pelayanan kita ini gitu loh. Jadi kami komit untuk memperbaiki pendaftaran, digitalisasi online dan sebagainya, itu bagian keniscayaan dan keharusan ke depan dalam pelayanan Rumah Sakit Abdul Muluk. Oke, jadi Rumah Sakit Abdul Muluk ini sangat concern sekali dalam pelayanan kesehatan dan juga ini pelayanan primanya, pelayanan publiknya kepada para pasiennya di sana. Baik, nanti kita akan bincang lagi, Dok, di segmen selanjutnya. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana. Halo Lampung segera kembali. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami pemirsa di Halo Lampung, dan pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Dr. Haji Lukman Pura, SPPD KGH MHSM. Kita masih berbincang terkait bagaimana kaleidoskop capaian Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk ini dan juga seperti apa target ke depannya. Tadi sebelum break kita sudah membahas apa yang sudah menjadi pencapaian. Ternyata banyak sekali prestasi dan juga capaian-capaian sangat luar biasa di tahun 2022 kemarin, 2022 ini. Dan tentunya kita juga penasaran ini, Dok, Pak Direktur, apa rencananya ini kalau kita melihat dari pencapaian yang tadi sudah dipaparkan ini, itu sangat luar biasa sekali pencapaian, termasuk salah satunya sudah melakukan operasi bedah jantung perdana di Lampung, dilengkapi dengan alat-alat yang sangat luar biasa, support dari pemerintah daerah dan juga pusat. Ini sangat luar biasa untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Lalu sekarang yang menjadi target di tahun 2023, silakan ini, Dok. Oke, baik, terima kasih Mbak Fiana. Pemirsa Radar TV yang saya cintai ya. Jadi apa yang sudah disampaikan terkait achievement, pencapaian kita dan apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pelayanan-pelayanan kita di Abdul Muluk merupakan suatu modal untuk kita meningkatkan ke depan ya, ke depan. Jadi kita sebagai warga Lampung, khususnya kami juga pengelola pelayanan medis, harus bangga, harus memanfaatkan potensi ini ke depan.
Ya, Provinsi Lampung itu secara strategis baik geografis dan demografis amat sebagai potensi. Kalau bisnis namanya potensi pasar. Tetapi kita kan tidak bicara bisnis, tetapi efisiensi. Jadi kalau pelayanan itu mudah diakses dan tersedia di Provinsi Lampung, khususnya di Abdul Muluk, health expenditure, jadi pengeluaran kesehatan itu amat sangat bisa dikurangi. Indonesia itu hampir 100 triliun ke luar negeri. Nah, inilah cita-cita Bapak Gubernur ya bersama menteri terkait juga akan mendirikan rumah sakit internasional, kan itu bagian daripada mapping itu. Nah, tetapi Abdul Muluk ke depan dengan modal pengampuan itu terus akan memantapkannya. Kami menyadari pasti banyak masih kurang. Karena memang dihadapkan oleh ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Harapan masyarakat itu kan nggak di 5 aja. Kalau dia ada duit dikit, dia jadi 9. Nah, sedangkan perjalanan rumah sakit itu karena harus menyangkut fisik, standar operasional prosedur, alat, dia kadang-kadang lambat. Nah, kami berusaha mengejar ekspektasi masyarakat, khususnya keluarga-keluarga kita dari Provinsi Lampung. Kita penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan daripada ini ke depan. Kemudian kita terus komitmen, sejalan dengan komitmen dan perintah Bapak Gubernur. Penyediaan pelayanan negara harus hadir, tidak boleh ada yang terbengkalai. Nah, itu komitmen itu kita lihat dari penyediaan sarana prasarana, dana, dan komitmen politik beliau terhadap perkembangan Rumah Sakit Abdul Muluk. Yang cukup membanggakan buat kita, bahwa Rumah Sakit Abdul Muluk ini sebagai rumah sakit tipe A. Rumah sakit holding hospital, pengampu provinsi. Satu lagi, rumah sakit pendidikan. Nah, jadi di tahun 2023, selain kita memantapkan dan meningkatkan pelayanan medis yang bermutu dengan pengampuan yang terus bertambah ini, kita akan menjadi pusat pendidikan. Saat ini kan sudah ada pendidikan dokter spesialis paru bersama Unila, ya. Memang domainnya ada di wilayah pendidikan Unila, tetapi Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai wahana pendidiknya. Karena tidak ada rumah teaching hospital di Provinsi Lampung yang selevel Abdul Muluk. Kecuali kita kerjasama dengan Rumah Sakit Ahmad Yani sebagai tempat mereka mendidik. Dan beberapa rumah sakit swasta lainnya yang dianggap hampir setara. Nah, ya, kemudian di tahun 2023 ini, 2002 akhir, kita sudah melatih dan mendidik pusat pendidikan dokter kebidanan dengan pengampunya Palembang. Udah 2 nih pusat pendidikan. Ke depan itu paling tidak ada 3 yang akan kita mulai di tahun 2024. Nah, makanya di tahun 2003 ini sebagai dengan modal yang kita miliki, karena akan kita tingkatkan menjadi pusat pendidikan di tahun 2002 penyiapannya, yaitu pusat pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, ya, spesialis anak, sama bedah yang sedang disiapkan cikal bakal yang lebih kurangan persiapannya anestesi. Jadi ke depan kita akan menjadi pusat pendidikan. Dan ini secara demografi, secara kewilayahan amat sangat membanggakan. Kalau kita bicara dari aspek ekonomi, ya bisa menjadi potensi juga karena orang datang berkunjung ke Provinsi Lampung untuk mendidik anaknya. Jadi kan, nah ini tantangan baru lagi kan. Jadi memang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan itu, ya memang ada hal-hal lain yang juga kita harus terus maju sesuai dengan kebutuhan. Jadi itulah Mbak Fiona dan para pemirsa sekalian, selain achievement pencapaian-pencapaian yang sudah kan yang menjadi modal kita dan kita ke depan. Dan juga kita akan memantapkan Hospital Information System. Perintah Pak Gubernur melalui SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu sudah ada masuk tim ahli yang dikirim beliau ke Rumah Sakit Abdul Muluk, khususnya di bidang kesehatan, akan mengadakan connecting kepada seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tidak perlu dia share-share ininya. Jadi nanti kalau udah ada dasar hukum, kemudian juga sistem IT-nya. Jadi nanti orang akan mengirim pasien itu tidak dengan berkasnya. Berkasnya online, jadi kan sejalan dengan digitalisasi. Nah, ini program pemerintah SPBE, karena data-data yang dikelola Abdul Muluk ini data negara.
data-data penduduk yang amat sangat penting. Saya udah banyak sekali konsultan saya ya dari universitas-universitas yang ada di kita ini sebagai penasehat kita untuk membangun health information system kita. Ya, di samping itu juga ya banyak isu-isu lain yang harus kita antisipasi di tahun 2003. Dan mungkin juga saya menghimbau kepada para saudara-saudara saya pemirsa, penuhi kewajiban daripada program pemerintah. Vaksinasi tetap sehat, dan saya minta semua terbiayai melalui BPJS. Karena Pak Gubernur sudah berhasil di tingkat provinsi ini mencapai universal health coverage untuk pembiayaan BPJS. Karena ini juga penting untuk pembiayaan rumah sakit. Jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita pada kondisi situ emergensi tidak terbiayai. Itu sangat menyedihkan buat kita ya. Itu pun diterobos oleh pemerintah melalui DPR, menyediain dana buat orang-orang miskin. Tapi kadang-kadang tidak cukup. Maka penuhi aja kewajiban masyarakat dengan membiayai dirinya melalui KIS, Kartu Indonesia Sehat ini gitu loh. Jadi kami juga akan mudah menangani ini. Dan semua pengampuan yang dilakukan tadi, yang diberikan itu semua berbasis BPJS, Mbak Fiona. Termasuk tadi yang operasi bedah jantung. Iya, jantung terbuka itu BPJS. Yang terakhir kemarin ya. Itu kemarin tuh kita dapat bantuan dari kementerian 45 juta. Itu ratusan juta, Mbak, kalau seandainya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta iya. Jadi sekarang alat-alat itu ada, SDM ada, ya. Pak Gubernur kan berkata juga, sama cerdasnya kok Dr. Abdul Muluk. Benar, saya terharu beliau berkata begitu. Karena beliau merasakan sendiri kok. Benar aja. Jadi maksud saya, jadi beliau bukan karena mau ngomong, benar kok. Sama cerdasnya kan. Jadi saya bangga dan bersyukur beliau juga bisa mengapresiasi kerja kami, dan kami berkewajiban melaksanakan apa visi beliau dan sebagainya, dan berkewajiban menyediakan pelayanan terbaik akses dalam bidang rumah sakit ini. Tapi namanya proses pasti ada kurang. Kami kritik, kami mohon dukungan, kritik, saran yang membangun, karena ini menjadi kebanggaan kita bersama. Saya pikir itu. Baik, luar biasa sekali Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dengan segala tadi pengampuan yang telah dilakukan. Mungkin pemirsa mungkin berpikir, aduh ini mahal sekali untuk dilakukan. Ternyata semua itu bisa di-cover dengan BPJS, pemirsa. Jadi ini masyarakat pasti sudah banyak sekali ya, sudah mayoritas sudah punya BPJS pasti. Jadi bagaimana tanggung jawab kita untuk membayar BPJS tepat waktu, karena itu suatu saat itu ketika namanya sakit kita nggak tahu ya dok ya, tiba-tiba sekarang sehat, besok kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba kita bisa merasakan sakit yang serius yang butuh biaya banyak. Kalau dari cover BPJS semua itu akan lancar saja gitu, tapi Anda juga harus tahu bagaimana prosesnya dengan menggunakan BPJS gitu kan. Nanti kalau misalkan kita ke pusat-pusat kesehatan itu biasanya kita akan diarahkan begitu ya dok ya. Luar biasa, ini dia kaleidoskop dari capaian rumah sakit dan juga target di tahun 2023 sudah dipaparkan kepada pemirsa semuanya. Kita berharap ini kan masyarakat sangat tergantung sekali dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk ya dok ya. Ini adalah rumah sakitnya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini. Sebagai closing statement dari Dr. Haji Lukman Pura, silakan untuk pemirsa di rumah, pesannya apa, silakan. Baik, terima kasih para pemirsa Radar TV yang kami cintai. Kami bangga bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintah, bagian dari keluarga dalam mengelola penyediaan pelayanan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan itu menjadi acuan dan menjadi kewajiban kami. Oleh karena itu, mari kita pelihara bersama. Pelihara bersama, kesehatan bersama, agar memang pelayanan sakit itu tidak seminimal mungkin tidak digunakan. Kami bertekad dan berkomitmen menjadi lebih baik, menyediakan pelayanan-pelayanan dengan sentuhan-sentuhan kekeluargaan dan nyaman. Mari pelihara dan jaga bersama institusi kita ini menjadi kebanggaan kita bersama, dan kami siap menjadi mitra kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Terima kasih sudah hadir, juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di program Halo Lampung kita hari ini dengan tema kaleidoskop capaian Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan juga target ke depannya di tahun 2023. Tadi sudah dipaparkan bagaimana pencapaian-pencapaiannya di 2022 dan juga 2023. Semoga ini juga bisa menambah pengetahuan dari pemirsa, dan juga tentunya tadi bahwasanya BPJS itu sangat penting sekali. Jadi Anda jangan sampai telat bayar BPJS, tapi juga
Anda harus menjaga kesehatan sebaik-baiknya, apalagi sekarang di penghujung tahun ini ya, supaya kita semua tetap sehat. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, Matep Nihan. Terima kasih Pak Direktur.